Baik, puji nama Tuhan. Shalom. Selamat sore, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan. Selamat bertemu kembali di siaran radio Prestasi bagi sobat pendengar radio Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu dan saudara semua dalam keadaan baik, dimanapun Bapak Ibu boleh berada. Biarlah melalui acara ini dari kami kelompok tumbuh bersama KTB dari GBI Pelopor Jemaat Kemah Pujian, kami yang ada di Jalan Pelopor Blok F9 nomor 1 hingga nomor 3, Tegal Alur, Cengkareng, Jakarta Barat. Dan dengan kasih karunia Tuhan, pada sore hari ini kami ingin melayani saudara dalam pelayanan yang boleh disampaikan pada sore hari ini, baik melalui radio Prestasi dan juga Bible TV yang ada. Baik saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, saya rindu terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita satukan hati, kita mau berdoa untuk sharing kebenaran firman Tuhan sore hari ini. Bapa, terima kasih atas semua kemurahan-Mu dan kebaikan-Mu pada sore hari ini di dalam pelayanan kelompok tumbuh bersama KTB Kemah Pujian dari Gereja Bethel Indonesia, Pelopor Jemaat Kemah Pujian Jakarta. Kami percaya pada sore hari ini kami semua yang ada, baik hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman Tuhan maupun sobat pendengar dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, biarlah boleh sama-sama diberkati Tuhan lewat kebenaran firman-Mu yang penuh kasih dan kuasa itu. Karenanya Bapa, kami mohon Tuhan Kau ada di dalam semua kegiatan sore hari ini, bahkan Tuhan memberkati dengan hikmat, akal, budi dalam Kristus Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, dan berkati radio Prestasi dan Bible TV yang Tuhan boleh jadikan sarana berkat. Bersama-sama kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam, saya ingin membagikan dulu tema kita tentang renungan pada sore hari ini. Kita akan berbicara tentang ibadah yang sejati. Tentunya bagi setiap kita semua, Bapak Ibu dan saudara sekalian, kalau kita berbicara tentang ibadah yang sejati, maka saudara akan berpikir tentang kebaktian. Saudara akan berpikir tentang acara-acara ritual keagamaan yang sifatnya ibadah. Tapi saat ini lebih daripada itu, kita mau juga mengenal kembali atau mengulang kembali dengan diingatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan untuk kita belajar tentang ibadah yang sejati itu. Dari kebenaran firman Tuhan yang boleh ada, mari kita sama-sama membuka dari Alkitab kita, dari Mazmur pasal yang ke-50. Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15.
Saya akan membacakan buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Bila Bapak Ibu sedang ada di jalan sambil mengendarakan kendaraannya, biarlah boleh mendengar saja lewat bacaan Alkitab sore hari ini dan boleh menyimak kembali dalam renungan firman Tuhan-Nya. Ibadah yang sejati, Mazmur Asaf. Yang berkuasa Tuhan Allah berfirman memanggil bumi. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya. Dari Sion, puncak keindahan, Allah tampil bersinar. Allah kita datang dan tidak akan berdiam diri. Di hadapannya api menjilat, sekelilingnya bertiup badai yang dahsyat. Ia berseru kepada langit di atas dan kepada bumi untuk mengadili umatnya. Bawalah kemari orang-orang yang kukasihi, yang mengikat perjanjian dengan aku berdasarkan korban sembelihan. Langit memberitakan keadilannya, sebab Allah sendirilah hakim. Dengarlah hai umatku, aku hendak berfirman. Hai Israel, aku hendak bersaksi terhadap kamu. Akulah Allah, Allahmu. Bukan karena korban sembelihanmu, aku menghukum engkau. Bukankah korban bakaranmu tetap ada di hadapanku? Tidak usah aku mengambil lembu dari rumahmu, atau kambing jantan dari kandunganmu. Sebab punyakulah segala binatang, hutan, dan beribu-ribu hewan di gunung. Aku kenal segala burung di udara. Dan apa yang bergerak di padang adalah dalam kuasaku. Jika aku lapar, tidak usah kukatakan kepadamu, sebab punyakulah dunia dan segala isinya. Daging lembu jantankah aku makan? Atau darah kambing jantankah aku minum? Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nazarmu kepada Yang Maha Tinggi. Berserulah kepadaku pada waktu kesesakan, aku akan meluputkan engkau, dan engkau akan memuliakan aku. Puji nama Tuhan. Berbahagialah mereka yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan dan yang terlebih melakukannya. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, bila kita melihat akan kebenaran firman Tuhan ini, maka bagi saudara dan saya, kalau kita berpikir tentang ibadah yang sejati itu, mungkin di antara kita akan berpikir seperti yang dikatakan Alkitab pada sore hari ini dalam Mazmur pasal yang ke-50. Kita bisa memberikan korban persembahan yang bagus kepada Allah. Kita katakan itu sudah menjadi ibadah yang sejati. Mungkin ketika kita sudah membawa korban persembahan yang nilainya mungkin besar, dipersembahkan kepada gereja, dipersembahkan kepada rumah Tuhan, melalui pelayanan hamba-hamba Tuhan, pelayanan gereja yang ada. Kita mengatakan bahwa itu sudah menjadi ibadah yang sejati. Atau mungkin kalau kita berpikir ketika kita mulai aktif di dalam kegiatan-kegiatan pelayanan, tanda kutip, maka kita berpikir saat itu kita sudah juga menjadi ibadah yang sejati. Sesungguhnya menjadi sesuatu yang sangat amat menyedihkan jika kita hanya memikirkan ibadah yang sejati dalam konsep yang seperti itu. Sangat amat menyedihkan bila kita hanya membatasi pemikiran kita dalam konsep berpikir kita
tentang ibadah yang sejati dalam arti yang seperti tadi yang saya katakan. Tidak sedikit dari antara kita orang percaya yang melayani Tuhan, bahkan juga kita memikirkan bahwa konsep ibadah yang sejati dalam hal yang seperti tadi. Padahal apa yang dikatakan oleh Alkitab sesungguhnya sangatlah berbeda. Makanya ketika orang datang beribadah, ketika orang datang berbakti kepada Tuhan, datang dia ke gereja pagi-pagi, karena konsep yang salah tadi, maka mereka tidak memiliki kebahagiaan di dalamnya. Mereka tidak memiliki kepuasan batin di dalamnya. Bukan pelayanan gerejanya yang disalahkan, tapi orangnya yang datang ke gereja, yang memiliki konsep berpikir yang salah, memiliki pengertian yang salah tentang ibadah yang sejati. Nah ini yang sering kali terjadi Bapak Ibu. Mulai menyalahkan, mencari situasi kesalahan dari keadaan-keadaan atau kegiatan-kegiatan pelayanan gerejanya. Seringkali dibicarakan, aduh gereja di sana pendetanya seperti ini sih, khotbahnya masih seperti ini itu. Aduh, alat musiknya yang sering terjadi Bapak Ibu, nggak seperti gereja di sana, di sono, yang ada di bagian daerah yang di sebelah sana, gitu kan? Lengkap. Media pelayanannya, media elektroniknya canggih, luar biasa, hebatnya, gitu kan? Pelayanan di gereja si A hanya pakai keyboard, ya kan? Itu pun tidak ada AC, gitu kan? Kita sudah mulai membanding-bandingkan Bapak Ibu ya. Kita sudah mulai memperhatikan hal-hal yang seperti ini. Kita tidak melihat lagi ibadah itu sebagai sesuatu yang hakikat, yang dapat memenuhi kebutuhan kerohanian saudara. Di dalam pemikiran yang salah tersebut, saya percaya hari ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama dibuat bertobat kembali. Kita sama-sama dibuat oleh firman Tuhan kembali kepada kebenaran firman Tuhan. Apa sih yang mau kita banggakan? Alkitab di dalam Mazmur pasal yang ke-50 dikatakan, punyakulah. Punyakulah, kata Tuhan. Firman Tuhan berkata, punyakulah semua. Apa yang kau mau berikan? Lembu yang mahal? Punyakulah, kata firman Tuhan. Kambing domba? Punyakulah. Allah mengenal hewan-hewan di daratan. Allah mengenal semua jenis korban persembahan. Allah tahu itu. Tapi sesungguhnya kita sebagai jemaat Tuhanlah yang tidak mengerti maksud dan rencana Tuhan ketika kita beribadah kepada Tuhan. Makanya kita tidak bahagia Bapak Ibu. Pulang ke gereja, pergi ke gereja dan pulang dengan keadaan yang sama. Belum lama saya mendatangi seorang jemaat, kita mengadakan visitasi kunjungan kepada jemaat. Lalu dia cerita, saya setelah pindah ke daerah ini Bapak, gembala katanya, saya tidak tahu kenapa saya mulai punya perasaan malas beribadah ke gereja. Padahal dulu waktu saya tinggal di tempat sebelumnya, saya rajin beribadah. Lalu saya pikir dengan perkataan yang seperti itu, apakah gereja yang salah? Apakah pelayanan yang salah? Atau jemaat secara pribadi yang saya kunjungi ini yang memang salah dalam konsep berpikir.
Saya mulai memikirkan hal itu. Saya mulai melihat tentang maksud dan tujuan dari penyampaiannya dia. Tapi saya pikir dia menyampaikan tidak ada tujuan apapun ke dalam pelayanan gereja Tuhan. Karena kondisi dia dalam datang kepada Tuhan menjadi tidak bersemangat saat ini karena perpindahan tempat tinggal. Saya rasa gereja Tuhan sudah melakukan pelayanan yang maksimal. Dengan segala upaya dan usaha kepada setiap jemaatnya, mendoakannya, mengunjunginya, membesuknya, dan melakukan hal-hal yang menjadi pelayanan kepada Tuhan. Tapi seringkali memang apa yang dialami oleh jemaat tidak pernah bisa secara tanda kutip Bapak Ibu ya, keseluruhan memenuhi kebutuhan jemaat itu sendiri. Saya nggak tahu kalau gereja yang lain barangkali punya konsep berpikir yang berbeda dengan saya. Mungkin ya, gereja yang lain bisa memenuhi jemaat dengan segala hal-hal yang diperlukan jemaat. Tapi bagi saya itu tidak alkitabiah Bapak Ibu. Karena apa yang dibutuhkan jemaat sebesar apapun yang diberikan, kebutuhan yang terpenting bukan masalah hal kehidupannya, tapi masalah hal kerohaniannya yang lebih diutamakan, yang lebih dibutuhkan. Mengenal Tuhan bukan masalah dalam kehidupan kesehariannya yang dibutuhkan, tetapi yang dibutuhkan adalah kepada kehidupan kerohaniannya dalam keseharian seperti apa. Nah, makanya mereka tidak pernah kurang merasakan kebahagiaan. Merasa bertengkar dengan temannya kiri kanannya di dalam ibadahnya atau kebaktiannya, di dalam pelayanannya. Melihat yang satu seperti ini, melihat yang satu lagi seperti ini. Kita merasa menjadi seperti orang yang tidak bersemangat. Mudah tersinggung, mudah kecewa, mudah menjadi sakit hati di dalam hidup kebaktiannya, di dalam hidup ibadah. Nah, Bapak Ibu, kita mau melihat lebih lagi tentang ibadah. Dari Mazmur pasal yang ke-50 ayat yang ke-1 sampai yang ke-15. Sebetulnya konsep berpikir kita lah yang harus berubah, yang harus bertobat sungguh-sungguh di hadapan Allah. Supaya kita bisa lebih bersemangat, lebih bergairah dan bahagia di dalam ibadah kita, di dalam kebaktian kita, di dalam pelayanan kita, maka harus punya konsep berpikir yang benar. Pemaknaan hidup dalam kerohanian dengan benar, dengan landasan pengertian yang tepat secara alkitabiah. Bahwa sebetulnya ketika saudara dan saya datang kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, adalah kita harus memiliki satu pengertian yang tidak bisa digantikan oleh apapun juga, yang tidak bisa dirubahkan oleh apapun juga, bahwa ketika kita mau kebaktian kepada Tuhan, ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, kita harus memiliki sikap diri yang berbakti dengan benar di hadapan Tuhan. Dengan mulia di hadapan Tuhan. Sikap diri yang berbakti terhadap Tuhan yang Maha Kuasa. Dengan sasaran dan motivasi, bahkan harapan hanya satu-satunya, rindu kepada Tuhan. Jangan datang dengan segala motivasi, sasaran, dan harapan yang salah. Jangan. Jangan Bapak Ibu, jangan. Aduh,
Itu bukan berbakti namanya. Saudara sudah menjadi pribadi yang bukan berbakti lagi kepada Tuhan. Jangan Bapak Ibu. Sangat membahayakan kalau kita datang kepada Tuhan dengan sasaran, motivasi, dan harapan yang salah. Tanpa ada sebuah kerinduan untuk berbakti dengan sungguh-sungguh dan benar di hadapan Tuhan. Wah, bahaya ini Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah sampai kepada konsep yang seperti ini, yang bahaya maksud saya, datang dengan motivasi yang salah, sasarannya salah, ya, lalu harapannya juga salah. Harapan datang lihat teman, ya, motivasinya, aduh mau cari tulang rusuk, barangkali mau cari pasangan hidup, barangkali mau cari apalah, terserah, ya. Lalu motivasinya, ya datang ke gereja, ketemu orang, ini jodoh saya nih. Ini jodoh saya nih. Saya jadi teringat akan joke, ya, atas tentang, maksud saya tentang pasangan hidup. Kalau orang berumur di bawah 25 tahun, Bapak Ibu, itu masih egosentris, ya kan? Dia bilang akan berkata begini, kalau saya cari jodoh, saya akan menunjukkan diri dengan siapa saya. Siapa saya? 25 ke bawah. Lalu 30 ke bawah, udah mulai berpikir, siapa kamu? Dan mulai 35 atau 40 ke bawah, akhirnya sudah berpikir, siapa saja. Mengerikan ya Bapak Ibu ya. Dan ini seringkali terjadi dalam gereja. Ya. Motivasi sudah salah. Ya, sasarannya sudah salah. Harapannya sudah salah. Bukan satu-satunya Tuhan yang diharapkan lagi. Motivasinya bukan lagi rindu akan Tuhan. Sasarannya bukan ingin berjumpa dengan Tuhan. Itu udah salah. Sudah salah, salah besar itu. Salah besar, salah besar, salah besar. Makanya kenapa Bapak Ibu di dalam ibadah kebaktian, saudara dan saya, siapa saja juga, itu menjadi tidak bahagia dalam kebaktian. Mulai ada membanding-bandingkan antara gereja yang satu dengan gereja yang lain. Tragis ya. Tragis. Mengerikan. Ya, keadaan yang seperti ini mengerikan Bapak Ibu. Dan perlu disadari Bapak Ibu, bahwa kalau kita hidup secara sikap bakti kita atau membaktikan diri kita kepada Tuhan dengan benar, tadi di atas sasaran, motivasi dan harapan tadi dengan benar, maka saudara dan saya sudah masuk dalam ibadah yang sejati. Saudara dan saya sudah masuk dalam ibadah ini. Jadi hidup dalam membaktikan diri kepada Tuhan itu harus dimulai dengan sikap yang benar. Benar dalam sasaran, benar dalam motivasi, benar dalam harapan. Banyak orang yang salah dalam hal ini Bapak Ibu. Dia tidak mengerti. Makanya dia perlu memahami sebetulnya berbakti itu seperti apa. Sehingga sasaran, motivasi, dan harapan akan menjadi baik. Nah, kita akan melihat, membedah arti kata berbakti. Arti kata berbakti ini diambil dari kata bakti. Ya. Kalau kita beribadah atau kebaktian,
Maka kata bakti itu merupakan yang pertama sikap tunduk dan hormat. Ya. Tetapi sikap tunduk dan hormat ini adalah perbuatan yang menyatakan setia kepada Tuhan. Dengan kasih setia kepada Tuhan, kita akan menjadi pribadi yang berbakti dengan hormat dan tunduk kepada Allah. Itu yang pertama, Bapak Ibu. Yang kedua, sikap ini digambarkan menjadi seperti memperhambakan diri dengan setia. Ya. Memperhambakan diri dengan setia kepada Allah. Tetapi sikap memperhambakan diri dengan setia ini kepada Allah, ini harus juga diwujud nyatakan dengan buah kehidupan dalam segala prestasi pelayanan yang saudara miliki. Dalam segala pertumbuhan iman yang saudara miliki. Nah, kalau kita lihat dari kata bakti ini, maka sikap tunduk dan hormat yang dilandasi dengan kasih setia kepada Allah, ini menjadi hal yang penting. Saudara datang kepada Tuhan kalau sudah punya sikap tunduk, hormat, dilandasi dengan kasih setia kepada Allah, saudara nggak akan pernah lagi datang ke gereja dengan motivasi yang salah, sasaran dan harapan juga yang salah. Ya. Karena sudah didasarkan kepada kasih yang setia kepada Allah. Ditunjukkan melalui rasa hormat dan tunduk. Hormat dan tunduk tidak bisa artinya bergeser sedikit pun atau berubah sedikit pun haluannya, tujuannya, satu-satunya hanyalah kepada Allah saja. Yang utama hanya kepada Allah saja. Di dalam beribadah yang seperti ini, dalam kebaktian yang seperti ini, tentunya saudara dan saya tidak bisa punya tujuan yang lain. Hanya menghambakan diri, mempersembahkan hidup buat Allah saja di dalam kebaktian itu. Mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kerohaniannya. Kalau kita sudah masuk kepada area yang seperti ini, kalau kita sudah percaya kepada Tuhan dengan sikap yang seperti ini, maka saya percaya, saudara tidak akan datang ke gereja dengan rasa yang bersalah. Saudara akan mengalami kebahagiaan, sukacita, damai, sejahtera. Karena Allah saja yang saudara rindukan. Karena Tuhan saja yang saudara harapkan dan tujukan. Nah, saya percaya kalau saudara dan saya bisa seperti ini, maka kita tidak akan pernah menyesal datang ke sebuah gereja ataupun kita menganggap kita tidak bisa masuk kepada sebuah pelayanan gereja kalau kita sudah punya sikap yang seperti ini. Dari sikap yang berbakti ini juga kita harus ditunjukkan melalui penghambaan diri secara total dengan penuh setia. Total artinya bukan berarti saudara seperti tidak punya hak untuk memuliakan Tuhan di dalam kehidupan saudara dengan segala usaha dan upaya saudara. Selama saudara memiliki sasaran, motivasi, dan harapan yang benar hanya kepada Tuhan, saudara bisa memperhambakan diri saudara di hadapan Tuhan dengan prestasi pelayanan, dengan
secara lebih baik. Jangan di pelayanan tidak berprestasi dengan baik. Di pelayanan tidak memiliki buah kerohanian yang bisa ditampilkan lebih baik. Hanya baru mengalami, contohnya, hanya baru mengalami gesekan sedikit dengan teman di dalam pelayanan, saudara sudah merasa, ini bukan bidang saya nih pelayanan ini. Orang itu tidak rohani. Dia tidak seperti yang saya lakukan. Nah, ini udah salah. Udah salah. Sikap yang seperti ini, sikap yang seperti ini tidak lagi menjadi sikap yang memperhambakan dengan sasaran, motivasi, dan harapan yang benar. Saudara sudah menjadi tuan atas hidup saudara. Bukan lagi Tuhan yang menguasai hidup saudara, tapi saudara dalam ego yang menguasai hidup saudara sendiri. Makanya kita perlu berbakti dengan benar, Bapak Ibu. Nah, kalau kita ambil dengan istilah kebaktian, maka rasa tunduk yang penuh hikmat dalam kebenaran yang alkitabiah, sesuai firman Allah, itulah kebaktian yang sejati. Sikap tunduk yang dilandaskan dari kebenaran firman Tuhan, yang dilandaskan dari Alkitab, yang muncul dalam kehidupan saudara, dalam segala bentuk prestasi yang dimiliki, dalam segala buah kehidupan yang dimiliki, maka itulah ibadah yang sejati. Saudara bisa berprestasi dengan segala bentuk macam yang ada di dalam pelayanan, dan bagaimana caranya yang terbaik diberikan kepada Tuhan, itu bisa dilakukan. Itu bisa dibuat, itu bisa diusahakan. Saya percaya ketika saudara beribadah kepada Tuhan, Tuhan yang membuat saudara masuk, Tuhan yang membuat saudara tertarik ke dalamnya atau ditarik ke dalamnya untuk menjadi pribadi yang memuliakan Dia. Tapi kalau saudara yang datang beribadah tidak lagi datang dengan motivasi, sasaran, dan harapan yang benar, maka saudara nggak akan pernah bisa ditarik ke dalam Kristus, ditarik ke dalam kebenaran. Maka sikap memperhambakan diri lagi udah salah di dalamnya. Ya, udah salah sasaran. Menjadi koreksi buat kita. Apakah ibadah kita? Di kitab Kejadian dan Keluaran serta perjanjian lama lainnya, kita tahu suatu ibadah, baik itu ibadah secara pribadi, melalui para bapak leluhur kita, para bapak leluhur orang percaya, orang Israel, bahwa Tuhan dapat disembah dan dipuji dimanapun juga, dan Dia dapat menyatakan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Ada sebuah istilah yang mau saya bagikan buat Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu berdoa, sebagai contoh, di dalam ibadah itu Bapak Ibu secara persekutuan, Bapak Ibu bisa berdoa dengan segala keadaan dimanapun juga Bapak Ibu boleh ada. Bila ada di dalam sebuah persekutuan, baik dalam keluarga maupun dalam
gereja ataupun dalam kegiatan-kegiatan kerohanian lainnya di dalam sebuah persekutuan, tetapi manfaatkan dengan waktu yang sebaik mungkin. Jangan terlalu berlebihan. Makanya kebaktian itu harus sistematis, Bapak Ibu. Kebaktian itu harus sesuai dengan liturgi yang ada. Manfaatkan dan gunakan waktu sebaik mungkin. Tetapi kalau Bapak Ibu sudah masuk ke dalam ibadah secara pribadi, dimanapun itu juga, ya, ibadah itu dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, tetapi dengan waktu yang Bapak Ibu inginkan dengan Tuhan secara pribadi seperti apapun itu, secara bebas atau sesuka saudara. Saudara mau berdoa sejam, 2 jam, 3 jam, tapi tidak mengganggu kegiatan yang lain, itu hak saudara. Itu bisa saja. Makanya di dalam ibadah kita, di dalam kebaktian kita, menyembah Tuhan itu atau memuji Tuhan itu dapat dilakukan di mana saja. Karena Tuhan maha hadir, karena Tuhan maha kuasa. Dia bisa menyatakan itu bagi saudara dan saya. Selama sasaran dan motivasi dan harapan yang saudara lakukan didasari dengan sikap bakti yang benar kepada Allah, maka saya yakin dan percaya saudara akan melihat bagaimana ibadahmu yang sesungguhnya. Bagaimana ibadahku yang sesungguhnya. Kalau saya berdoa secara pribadi, saya bisa meluangkan waktu yang saya mau, yang saya bisa. Tapi kalau saya berdoa secara komunitas, secara persekutuan, saya meluangkan waktu sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Waktu yang sudah diprogramkan. Ada liturgi yang sistematis yang dibuat di dalam ibadah itu. Jangan di dalam ibadah persekutuan, di dalam ibadah gereja misalkan, ada liturgi dimanapun juga, komsel kek atau apapun juga namanya, ya. Kita sesuka kita. Jangan Bapak Ibu. Kita ada aturan yang menetap. Kita bisa melakukannya sesuka kita kalau kita secara pribadi. Jangan secara komunitas. Harus tertib. Ya. Karena di semua kegiatan kehidupan kita, kita sedang beribadah Bapak Ibu. Kita sedang berbakti kepada Tuhan. Makanya seringkali terjadi dalam gereja Bapak Ibu, maaf, terkesan dibuat-buat kebaktiannya. Ya, apalagi sampai misalkan ya di kebaktian itu diistilahkan, disebut, kita jangan membatasi kuasa Allah. Kita seringkali mendengar suara yang seperti itu. Kita seringkali mendengar ibadah yang seperti itu. Kita jangan membatasi kuasa Allah. Salah Bapak Ibu. Justru kita yang harus membatasi diri kita terhadap kuasa Allah. Memang kita seperti apa di hadapan Allah? Kita nothing, gak ada apa-apanya di hadapan Allah. Kita yang harus membatasi diri kita. Jangan melampaui kuasa Allah. Jangan melampaui pekerjaan Allah. Jangan melampaui kemampuan Allah di dalam ibadah itu. Itu salah. Kalau kita misalkan menyampaikan istilah yang seperti tadi saya bilang. Jangan membatasi kuasa Allah. Waduh, memang siapa kita? Bisa kita batasi kuasa Allah. Tidak ada yang bisa membatasi kuasa Allah. Tapi kitalah, diri kita secara pribadilah yang harus dibatasi. Supaya kita bergerak di dalam pelayanan itu. Jangan sesuka kita. Jangan semau kita. Jangan melampaui apa yang Allah sudah kerjakan. Jangan melampaui apapun juga berdasarkan kebenaran firman Tuhan yang sudah Allah tetapkan. Gak bisa Bapak Ibu seperti itu. Kita yang harus membatasi diri kita. Kita yang harus mengontrol diri kita. Karena apapun juga ibadah, Paulus bilang,
bermanfaat, berguna. Baik saudara secara pribadi maupun juga secara kelompok atau secara komunitas. Berguna semua. Ya. Yang mengherankan Bapak Ibu, di secara komunitas saudara bisa menjumpai sebuah pelayanan, orang bisa seperti wah, apapun itu. Tapi waktu dia berdoa di rumah nggak pernah ada. Lucu nggak? Orang yang sampai istilah saya ambil ini termanifestasi. Seperti apapun itu gerakan, wah. Tapi di rumah tidak pernah berdoa dia. Secara pribadi dia tidak pernah berdoa sama Tuhan. Ya. Dia malah bilang begini, percuma berdoa. Sampai 1000 pendeta juga yang mendoakan saya tidak akan pernah bisa berhasil. Lebih baik saya di gereja saja. Lucu. Saudara di gereja mau didoakan oleh banyak orang, apa manfaatnya, apa maksudnya? Mau pamer, mau dilihat orang. Mau mencari sensasi. Lucu Bapak Ibu, lucu. Di dalam doa saudara bisa, dalam doa secara pribadi, kelompok secara komunitas saudara bisa nangis sampai wah, histeris bahkan, wah, teriak-teriak gitu. Tapi di rumah, waktu doa nggak pernah ada. Saat teduh tidak pernah ada. Kebaktian dengan Tuhan secara pribadi tidak pernah ada. Kebaktian dengan keluarga, dengan istri, dengan anak, dengan suami tidak pernah ada. Wih, prihatin kan? Jangankan pribadi. Komunitas keluarga aja dicuekin. Di masa bodoh kan. Makanya tidak sedikit dari orang yang datang kepada Tuhan salah dengan motivasinya. Salah dengan sasarannya. Salah dengan tujuannya. Yang Tuhan mau dalam ibadah itu, dalam rasa bakti kita, sikap bakti kita kepada Allah, adalah persembahkanlah syukur kepada Dia. Ucapkanlah syukur kepada Allah. Yang Tuhan mau Bapak Ibu. Karena segala sesuatu sudah menjadi miliknya, karena segala sesuatu sudah kepunyaannya, tidak ada lagi hal yang lain yang bisa kita lakukan dalam ibadah itu. Hanya menaikkan ucapan syukur kepada Allah. Menaikkan rasa terima kasih kita kepada Allah. Dalam segala bentuk sikap diri kita. Dalam sikap bakti kita. Dengan rasa ucapkanlah syukur. Dengan terima kasih kepada Tuhan. Jadi bukan hal yang lain Bapak Ibu. Bukan hal yang lain. Saya mau mengajak kepada Bapak Ibu untuk sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Ya. Tidak punya tujuan apa-apa di hadapan Tuhan. Karena kalau kita punya tujuan yang salah di hadapan Tuhan, maka saya percaya saudara dan saya tidak akan mengalami kebaktian ibadah yang membuat saudara bisa bahagia, terpenuhi di dalam keseluruhannya. Kalau saudara datang beribadah dengan sikap bakti yang benar, dinyatakan melalui menaikkan ucapan syukur. Saya pikir ini menjadi sesuatu hal yang paling
berkenan di hadapan Tuhan, yang menyukakan hati Tuhan. Yang membuat saudara dan saya memiliki ibadah sejati. Tidak ada hal yang lain, tidak ada hal yang lain. Tidak ada hal yang lain. Kalau saudara sudah punya kepada sikap yang seperti ini, saya percaya kita akan menjadi sama-sama ya. Kita akan menjadi pribadi yang sama-sama bertumbuh di hadapan Tuhan. Di tempat yang kecil, sekalipun kita beribadah, maupun di tempat yang besar, selama sikap bakti kita didasari dengan motivasi, sasaran, dan harapan yang benar, sesuai kebenaran firman Tuhan, hanya Kristus satu-satunya yang kita harapkan, dan kita menaikkan ucapan syukur kepada Allah, terima kasih kita, persembahan kita, pengagungan kita kepada Allah, maka saya percaya itu menjadi ibadah yang sejati. Sobat Prestasi dan pemirsa Bible TV yang dikenan Tuhan, jika saudara rindu untuk sharing dalam kebenaran firman Tuhan, saudara bisa menghubungi kami melalui nomor telepon di 0812 834 10177. Saya ulangi, 0812 834 10177. Atau bisa melalui telepon di 021 512 87204. Sekali lagi, bisa melalui telepon lokal ini 021 512 87204. Kami juga ada grup di Kemah Pujian Facebook. Bapak Ibu bisa dapati itu ya. Dan apapun yang Bapak Ibu ingin sharingkan berhubungan dengan firman Tuhan atau rindu untuk didoakan dalam pelayanan, Bapak Ibu bisa menghubungi kami melalui pelayanan gereja dan pelayanan hamba-hamba Tuhan yang ada di nomor telepon tadi. Dan gereja kami berada di posisi Jakarta Barat, tepatnya GBI Pelopor, Jalan Jemaat Kemah Pujian, Jalan Pelopor, Blok F9, nomor 1 sampai nomor 3, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Nah, kita berada tepat di depan taman gereja. Jika Bapak Ibu di wilayah Cengkareng, Kalideres, dan sekitarnya, Bapak Ibu bisa menghubungi kami dan bisa datang ke gereja tempat pelayanan kami.